Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kiki Official. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga pagi ini teman-teman baik-baik saja. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki. Kalian juga udah pasti tahu karena ini adalah channel saya, Kiki Official. Saya adalah mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia di Cianjur, teman-teman. Nah, nomor induk mahasiswa saya itu adalah 19810007. Oke teman-teman, jadi di video kali ini itu saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di semester 3, yaitu membuat sebuah video yang berdurasi 5-10 menit yang membahas tentang dampak COVID-19 bagi kesehatan mental mahasiswa dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, kalian penasaran gak sih? Pokoknya di sini intinya kita ngobrol aja gitu, berdiskusi seperti apa sih dampak maksudnya dampak COVID-19 bagi kesehatan mental para mahasiswa. Sebenarnya siswa juga bisa sih kan, sama aja. Pokoknya di dunia pendidikan aja gitu kan. Oke, check this out. Mungkin kita bahas dulu tentang COVID ya. Sebenarnya kalian juga udah tahu ya, karena ini adalah topik pembicaraan di seluruh dunia gitu. COVID-19. Sebenarnya COVID itu muncul kira-kira pada bulan Desember 2019 ya, kalau nggak salah 2019, dan sekarang sudah Januari 2021. Nah, udah 1 tahun. Gila, keren banget. Tepuk tangan untuk COVID. Nah, oh iya, sekarang kan COVID udah 1 tahun lebih, berarti COVID ulang tahun dong, Corona ulang tahun ya virusnya. Selamat ulang tahun Corona, cepet pulang ya. Kita resah di sini. Dikarenakan Bapak Corona dan Ibu Corona ini muncul, terjadilah sebuah pandemi yang dimana muncul virus di seluruh dunia, melewati batas gitulah intinya. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak orang yang sampai harus berjauhan, istilahnya memutuskan ikatan silaturahmi secara fisik gitu kan. Nah, jadi karena terjadi pandemi kayak gini tuh, pemerintah kayak menciptakan solusi jalan keluarnya, yaitu dengan cara social distancing, teman-teman, kayak mematuhi protokol kesehatan lah, menggunakan masker, hand sanitizer, bla 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 bla, seperti itu teman-teman. Dan yang dimana bagi para mahasiswa dan siswa itu, kita mahasiswa istilahnya harus pergi ke kampus gitu kan, atau siswa harus pergi ke sekolah. Akan tetapi kita dibatasi dan akhirnya kita harus diam di rumah, dan cara keluarnya itu menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial atau aplikasi tatap muka, yang dimana kita dapat berkomunikasi tetapi jarak kita berbeda gitu. Nah, otomatis kita mahasiswa itu harus membatasi jarak dengan orang lain, dan kampus juga mengeluarkan peraturan bahwa kita nggak boleh ke kampus, melainkan kita harus belajar di rumah menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial, bukan media sosial ya, intinya aplikasi yang bisa tatap muka, misalkan seperti video call WhatsApp, Gmeet, atau apalah aplikasi-aplikasi yang berbasis pendidikan gitu, seperti itu teman-teman. Nah, dengan munculnya sistem ini mungkin kita mempengaruhi kesehatan mental kita ya. Ya intinya kita bingung gitu kan, bingung, resah, stres, frustasi bagi orang-orang yang memang eh, apa namanya terbiasa dengan hal-hal pertemuan atau tatap muka. Tapi kalau misalkan biasanya orang tatap muka diganti dengan daring gitu, dan kita agak bingung juga sih ya, maksudnya kita kan harus bertemu setiap hari gitu, dan intinya kita jalan keluarnya kita bingung, resah, stres, dan frustasi. Mungkin kata ini terlalu tinggi ya sebenarnya, cuman biasanya antara stres dan cemas aja gitu kita sebagai mahasiswa. Mungkin siswa juga bisa ada sih sangkut pautnya gitu kan. Nah, bagi orang-orang banyak juga ada nih kayak misalkan mereka dengan datangnya COVID-19 ini, mereka mempunyai masalah-masalah, contoh seperti finansial, pekerjaan, masa depan, dan kondisi setelah pandemi ini mereka akan melakukan hal apa gitu. Nah, ada kesehatan mental, maksudnya kesehatan mental para khalayak di Indonesia, para mahasiswa, para siswa, mungkin adalah sedikit perubahan yang dimana biasanya orang rajin, tapi pas pandemi kayak gini tuh mereka
agak berkurang ya, bukan nggak rajin, agak berkurang rajinnya gitu, seperti itu. Kayak orang-orang yang memang mempunyai pekerjaan terus mereka di-resign karena mungkin perusahaannya terlalu banyak pengeluaran seperti itu, dan akhirnya mereka memikirkan masalah finansial dalam pekerjaan mereka, walaupun mereka istilahnya mempunyai keluarga di rumah yang harus dibiayai kan, tetapi mereka ada di pekerjaan mereka yang terhenti akibat COVID ini, dan ada aturan-aturan dari pemerintah harus social distancing gitu kan, disconnect apa sih, nah, pokoknya gitu deh, sosial itu. Dan akhirnya kita intinya harus keluar rumah. Kalau misalkan emang mau keluar rumah, kita harus membatasi diri agar berjauhan dengan orang lain, seperti itu. Nah, biasanya mahasiswa itu antara ada dua kategori, yaitu selaku saya mahasiswa, pengalamannya itu stres dan cemas gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita dikasih tugas, kita dikasih hal apa gitu, kayak materi oleh dosen kepada kita, itu ada rasa stres dan cemas gitu. Contohnya seperti ini, saya mengerjakan UAS, akan tetapi saya ini di rumah di kamar sendiri, dan jalan keluarnya yaitu tidak bertemu dengan orang lain. Tapi ada beberapa dosen juga yang mengeluarkan aturan-aturan di mana kita harus bekerja kelompok. Tapi ada juga jalan keluarnya gitu, dengan cara kita melakukan tatap muka kan, tetapi online gitu, daring, yaitu dengan tadi aplikasi-aplikasi tatap muka, seperti itu. Nah, mungkin ada dua kategori, yaitu cemas dan stres, yang dimana itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita gitu teman-teman. Seperti contohnya merasa sedih berkepanjangan ya, karena COVID ini kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa bertemu dengan orang lain, kita nggak bisa bertemu dengan teman kita. Biasanya kita kalau misalkan emang ada tugas yang memang agak sulit yang membuat otak kita ngeheng gitu, kita ada sesi dimana kita ngumpul bareng teman di satu rumah teman, dan kita sharing nih tentang materi-materi itu, seperti itu. Dan biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan enggak, ya kita bakal merasa sedih gitu. Biasanya kita harus diam terus di rumah kan, tapi itu menjadi tuntutan kita juga kan sebagai mahasiswa, dan aturan pemerintah gitu. Dan merasa sedih yang berkepanjangan tuh rasanya kayak gimana sih, sakit banget gitu. Oh tidak. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan ada orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai riwayat gangguan kecemasan, depresi, serangan panik, teman-teman, itu kan bisa berpengaruh gitu. Kalau mereka orangnya depresian dan diletakkan di situasi seperti ini, otomatis mereka akan merasa over gitu, kayak ditekan, akhirnya mereka depresi kembali, seperti itu. Nah teman-teman, gejala gangguan kesehatan mental itu biasanya meningkat itu pada saat kejadian-kejadian kayak gini gitu, pandemi, perang-perang. Itu biasanya kesehatan mental terganggu karena mungkin mereka cemas, bingung, resah, pokoknya stres kayak gitu, dan akhirnya mereka banyak pikiran dan mengubah mental mereka yang tadinya A menjadi B gitu, seperti itu. Dan tapi biasanya kalau misalkan emang pandemi-pandemi kayak gini tuh, perubahannya itu bisa menjadi tapi biasanya pada kejadian-kejadian kayak gitu, misalkan pandemi, itu ada kesehatan mental dalam gangguan stres panca trauma atau PTSD teman-teman, seperti itu. Nah bagi kita para mahasiswa, ada beberapa hal yang mungkin istilah kasarnya dapat mengubah kita mungkin ya, karena kasus seperti ini tuh kita social distancing terus di rumah, mendapat asupan-asupan dari orang tua ya, dalam artian ocehan-ocehan gitu. Kerja lah gitu, kenapa kalian nggak keluar, padahal kan kita lagi social distancing gitu, kita nggak boleh keluar gitu. Cuman adalah beberapa mahasiswa yang memang bandel, termasuk saya sendiri gitu. Nah kalau dalam jangka panjangnya tuh takutnya kita mati rasa, jadi istilahnya kita nggak peduli dengan lingkungan sekitar gitu, walau maupun tetangga yang kayak gini, maupun dunia kayak gini, maupun Indonesia kayak gini, kita nggak peduli, yang penting kita fine aja, kita fine gitu. Takutnya seperti itu. Dan ada juga ya ada ketika kita terus-terusan sering di rumah, boring, bosen, stres, depresi, otomatis saya juga sering ada hal yang dapat mempengaruhi tentang sensitivitas ketika saya sedang marah gitu. Jadi ketika saya marah itu saya agak berlebih sih, biasanya saya main pukul atau apa gitu, tapi pukulnya ke makhluk-makhluk goib ya. Bercanda.
pokoknya seperti udah ada apa namanya, jadi sangat sensitif di sifat-sifat gitu. Kayak misalkan kita kalau misalkan cemburu ya cemburu, kita kok cemburu sih ya, pokoknya kalau misalkan kita marah banget, kita sedih banget gitu, nggak jelas sedihnya, nggak tahu sedihnya itu karena apa sebabnya itu, tapi kita sedih aja gitu, seperti itu. Dan kadang karena pandemi ini kita merasa putus asa dan nggak berdaya gitu. Sebenarnya kita harus ngapain sih dengan pandemi itu? Kita hanya menerima materi-materi dari dosen, kita hanya menerima asupan-asupan dari internet, dari media sosial, dari apapun itu yang berbentuk cyber gitu. Ya itu kita ya bingung aja gitu. Kita merasa putus asa dan nggak berdaya, kita harus melakukan apa gitu. Walaupun emang ya saya sebagai content creator kadang itu menjadi halangan bagi saya untuk membuat sebuah video gitu ya. Kita harus melakukan konten apa di rumah gitu, bingung juga sih. Dan akhirnya kita berpikir panjang, berpikir overthinking kayak gimana kita di masa depan. Ya istilahnya itu stres dan cemas, gimana ya istilahnya memikirkan masa depan, kita mau jadi apa di masa depan gitu. Kita akan melakukan hal apa setelah pandemi ini. Walaupun kita mahasiswa, tapi kita juga harus mencari pemasukan dan lain-lain kan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu tadi pembahasan tentang maksudnya bukan pembahasan sih, kayak penyampaian keluh kesah kita gitu kan, dampak COVID bagi kesehatan mental para mahasiswa, seperti itu teman-teman. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, apapun itu kata-kata yang keluar dari mulut tajam keras pedas saya ini. Dan saya juga minta maaf karena saya kurang sehat pada saat ini, jadi suara saya agak serak-serak bahasa seperti Sahrul Khan gitu. Kok Sahrul Khan sih? Cakrakan. Seperti itu. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap stay tune di channel YouTube saya. Tolong subscribe tombol di bawah dan tekan tombol lonceng notifikasinya, like dan share video ini. Kalau misalkan kalian punya temen yang emang kesehatan mentalnya terganggu, silakan share. Dan thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.